tidak mampu menempatkan ilmu ma'rifat, syariat ya syariat. Apalagi tidak paham wujud Allah, dikira Allah. Wujud Allah itu bukan Allah. Wujud Allah itu kenyataan Allah. Kisah Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Perlu diteladani. Dengan membawa buruk ya, bersama Sayyidina Jibril, zat maha suci yang belum ada bahan apa-apa. Tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat. Di dalam tubuh ini ada hati. Di dalam lagi ada nyawa. Kita singkap. Saya harus pahamkan ini. Saya kasihan lihat ini. Saya kasihan. Oh, itu nafsu itu. Nafsu. Dari mana bahannya ini kalau bukan dari Allah Ta'ala? Semua. Bukan gurunya. Jangan kamu tertahan di gurunya itu. Tapi mazharnya, ilmunya Allah Ta'ala yang kamu ambil di situ. Jadi jangan ada pandangan sesuatu di dalam sir batin itu selain Muhammad. Kalau selain daripada itu, apalagi pengalaman-pengalaman spiritual kita, pengalaman itu jangan diceritakan di orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak dari kita yang tidak mengetahui rahasia di dalam sholat. Banyak sekali sebenarnya rahasia di dalam sholat itu. Orang-orang yang mendirikan sholat pun banyak di dalam tingkatannya, banyak di dalam tujuannya. Ada yang melaksanakan karena terpaksa, ada yang melaksanakan karena itu ikut kewajiban, ada yang melaksanakan karena kebutuhannya. Nah, kalau saya pribadi, saya melaksanakan sendiri, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu karena ingin enak, ingin kenikmatan di dalam sholat. Jadi ingin enaknya, bukan hanya karena kewajiban, paksaan dan sebagainya, tapi karena kenikmatannya dan kebutuhan. Nah, dan itu kebutuhan. Maka banyak dari kita yang tidak lagi melaksanakan yang namanya mendirikan sholat, terutama sholat lima waktu. Karena kenapa? Banyaknya yang salah paham dengan kata-kata jangan lagi sholat ketika ma'rifat. Jangan lagi meyakini obat. Jangan lagi meyakini bahwa makanan itu bisa mengenyangkan. Jangan lagi meyakini bahwa minum itu dengan minum bisa menghilangkan dahaga. Yang ininya, yang dihilangkan itu rasanya semua, saudaraku. Semua itu yang dihilangkan rasanya, bukan wujudnya. Jangan mentang-mentang ya, kita tidak meyakini bahwa nasi itu tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan hanya Allah. Kemudian kita tidak makan nasi, kan bukan. Jangan mentang-mentang kita meyakini bahwa yang menghilangkan dahaga bukan minuman tapi Allah. Terus kita tidak minum, kan bukan. Begitu juga dengan obat. Nah, ya. Begitu juga di dalam berdoa, di dalam sholat, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari deh. Jangan sampai kita salah paham. Bukan wujudnya yang dihilangkan, saudaraku, tapi rasanya. Keimanan itu loh. Bagaimana tidak yakin kepada sesuatu selain daripada Allah. Bukan berarti kita ini tidak makan lagi, ya. Kita ini tidak minum lagi, kita ini tidak bekerja lagi, kita ini tidak ini dan itu. Terutama dalam niat. Saudaraku, ada 4 mazhab. Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi. Ini 4 mazhab ini, imam ini, mereka itu semua wali Allah Ta'ala yang bersembunyi di dalam ilmu syariat. Jangan kira kita mengira bahwa 4 imam mazhab ini tidak ma'rifat. Itu salah besar. Karena kita ini yang kurang pengetahuan, kurang informasi tentang beliau. Mereka para wali-wali Allah. Nah, ada berbeda pendapat. Ada yang sebelum sholat niatnya, ada yang ketika Allah baru niat, baru akbar. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita belajar mentang-mentang belajar ilmu ma'rifat, kemudian dikatakan jangan kau berniat. Itu berbeda pendapat. Ada yang melafatkan niat, ada yang tidak. Ada yang sebelum bertakbir, ada yang pas bertakbir itu.
Kemudian yang dihilangkan tuh rasanya. Jangan mengaku kamu yang berniat. Jangan mengaku aku. Usolli itu aku niat. Bukan usolli kita. Kan aku ini kan ada 3. Ada akunya Adam, akunya Muhammad, akunya Allah. Akunya di sini, akunya Allah. Nah, begitu. Jadi bukan akunya si Adam yang tiada, akunya yang mewujud sangka-sangka ini loh. Kan semua rata-rata sebenarnya apa sih yang dihilangkan itu rasanya. Kalau memang ada penghilangan wujud, wah itu bagaimana caranya menghilangkan? Kalau bukan pakai kasyaf khoyal. Semua itu bukan wujudnya yang dihilangkan, tapi rasanya. Sama dengan berdoa, berniat, jangan merasa berdoa, jangan merasa akunya kita di situ. Begitupun dengan berjalan, begitu. Jadi banyak orang yang salah dalam persepsi atau belok karena tidak mampu menempatkan ilmu makrifat, syariat ya syariat, hakikat ya hakikat, toriko ya toriko. Kan beda-beda kedudukan bukan berarti ini yang paling tinggi, ini enggak. Itu satu kesatuan, saudara. Syariat ke tubuh, toriko ke hati, hakikat ke nyawa, makrifat ke sir, rahasia. Nah, jadi memang sudah tertata itu. Cuma kalau tidak paham kita, dikiranya berbeda. Kemudian ini ajaran makrifat beda, ajaran syariat beda. Tidak, itu tuh satu kesatuan di dalam Islam itu. Tidak bisa dipisah-pisah sebenarnya. Cuma kesini malah terpisah-pisah. Jadi begitu. Kemudian di dalam sholat banyaknya rahasia ini. Ketika kita menafikan yang mendirikan sholat, maksudnya sholat 5 waktu itu dinafikan. Kita ini berumat siapa? Secara syariat. Jadi begini saudara. Mentang-mentang sudah mengkaji ma'rifat, padahal ini ma'rifat itu awal. Terus kita lagi kemana-mana tidak mengucapkan syariat lagi, tidak bersyariat lagi. Maksudnya begini. Kita bicara sama teman-teman. Ya, kita bicara sama teman-teman. Ini masing-masing kan ada namanya. Mentang-mentang sudah belajar ilmu Nur Muhammad, ilmu ma'rifat, ngomong, Allah, nah ini dari Allah, ini dari Nur Muhammad. Sebenarnya tidak usah seperti itu. Yang penting paham saja, supaya untuk menjaga adab tidak keluar. Ilmu ma'rifat kan diam, di dalam dia, main di dalam tuh. Kalau ilmu syariat mainnya di luar. Jadi meskipun kita mengatakan, ini ada rezeki dari saya 5.000, ini ada rezeki dari saya 50.000, ini ada rezeki dari saya 100.000. Sayanya itu ya, meskipun mengatakan saya, bukan sayanya kita di situ. Sudah paham di situ. Menaikkan cepat kesadaran. Jadi tidak perlu ini dari Allah harusnya. Ini dari Nur Muhammad. Aku sayang kamu Allah. Nah. Jadi itu perlu diatur, syariat. Keluar, kenyataan itu tidak perlu disebut. Ilmu ma'rifat itu di dalam aja. Kecuali kalau taklim, belajar. Itu memang wajib. Tapi kalau secara syariat, biasa saja. Ada namanya motor, ada namanya mobil, ada namanya langit, bumi, anak-anak kita, bapak, orang tua, guru dan sebagainya. Itu wajar-wajar saja, itu syariat. Tapi di dalam pandangan sir, jangan ada sesuatu la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Itu dalam pandangan sir. Jadi segala sesuatu pandangan sir itu ada sesuatu selain daripada Allah, itu syirik di dalam pandangan ilmu ma'rifat. Akan tetapi di syariat tidak usah dibilang-bilang. Apalagi ditunjuk-tunjuk ya. Ini wujud Allah, ini wujud Allah, ini wujud Allah. Apalagi tidak paham wujud Allah, dikira Allah. Wujud Allah itu bukan Allah. Wujud Allah itu kenyataan Allah. Wujud bukan yang punya wujud. Nah, cuma yang punya wujud atau zat itu punya wujud. Jadi zat Allah punya wujud. Zat wajibal wujud. Wujudnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan Allah. Bukan. Tapi tiada lain. Dipisahkan juga salah, tidak dipisahkan juga salah juga. Nah, jadi begitu. Mau ditunjuk iya, lain.
ditunjuk tidak, dia. Begitu loh. Wujud. Dinafikan salah. Tidak diakui juga bahwa dia bukan. Tapi tidak bisa juga kita tapi lain namun tiada lain, begitu. Wujud. Jadi banyak yang salah paham di situ. Kemudian banyak sekali ya nikmat-nikmat yang di dalam mendirikan sholat itu. Jadi apa sih mas? Apa sih bang nikmat-nikmat di dalam sholat itu? Apakah nikmatnya seperti berhubungan intim dengan istri mesra? Enggak. Itu berbeda lagi. Berbeda saudaraku. Kalau itu semua mau diikuti, ya, ketika di dalam sholat, bagaimana semua batal terus kita punya sholat? Bukan itu. Ada kenikmatan, ya, kenikmatan iman, itu manisnya iman. Dia merasakan lezatnya iman itu ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar. Di situ memusyahadahkan, memesrakan zat Allah, rasa Allah, menyaksikan Nur Muhammad yang diperjalankan, yang digerakkan oleh zat Allah. Sifatnya yaitu Nur Muhammad memuji daripada zat. Itu saling pandang memandang. Zat Allah memandang Nur Muhammad. Kelihatannya ada dua, tapi tidak. Jasad dengan rohani ada dua kah? Satu kan? Nah begitu juga zat dengan sifat. Yang batin dengan yang nampak. Kelihatannya dua, tapi itu tunggal. Begitu juga Allah Nur Muhammad. Jadi itulah kenikmatan kalau orang yang betul-betul sering memusyahadahkan atau memesrakan Nur Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, bahkan bukan hanya di dalam mendirikan sholat, akan tetapi setiap sholat daimnya, setiap di luar daripada sholat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Namun biasa memang ada ketika mau sholat atau ketika setelah sholat, itu biasanya keluar air mani. Biasanya saking nikmatnya, tapi nikmatnya di sini perlu diketahui, bukan nikmat yang seperti berhubungan dimaksud, tapi nikmat memandang itu loh, nikmat pandangan syuhud itu. Si Adam tuh lenyap, kesadarannya terganti kepada kesadaran zat Allah Ta'ala. Kemudian zat Allah menyaksikan sifatnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad memuji zat. Kelihatan ada dua, tapi satu. Itulah kenikmatan yang dimaksud tiada tara, saudara-saudara. Apalagi dengan pandangan itu suatu kisah yang dimana kisah Isra Mi'raj ini sangat luar biasa, perlu diteladani. Dengan membawa buruk, ya, bersama Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril itu parkir di itu ya, sebelum ke Sidratul Muntaha. Banyak sekali kisah-kisah kalau mau dibahas. Yang penting intinya aja. Kemudian percakapan dialog ya. Dialog at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nah ini dialog terjadi di alam wahdah, kemudian terjadi pada Isra Mi'raj, dan terjadi kepada alam kandungan. Nah kalau di alam kandungan mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, Nur Muhammad, as-suluku, keluar ku akan kuberikan kau sifatku begini-begini. Nah, itu kalau di alam rahim. Kalau tafsiran ininya ya, alam rahim itu. Tapi di alam ini, alam Isra Mi'raj, beda lagi. Tapi di alam martabat wahdah beda lagi. Nah, di situ terjadi dialog. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini Allah Ta'ala yang berfirman kepada Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Nur Muhammad. Kemudian mengucapkan salam penghormatan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nah pada saat itu si Adam ini keakuannya sudah lenyap kepada keakuannya Allah Nur Muhammad. Maka menyaksikan disitulah kenikmatannya ketika terjadi dialog, seolah-olah kita yang menyaksikan padahal kita lebur, keakuan kita lebur menjadi keakuannya Allah dengan Nur Muhammad itu menyaksikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidina Nur Muhammad, Sayyidina Rasulullah. Kemudian Sayyidina Rasulullah membalas, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian di situ terjadi lagi dialog. Nur Muhammad naik saksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nur Muhammad berkata, aku naik saksi bahwa tiada yang nyata melainkan Allah. Maksudnya
Nur Muhammad naik saksi bahwa Nur Muhammad ini tiada lain daripada Allah. Nur Muhammad ini asal mula kejadiannya daripada Allah Ta'ala, daripada yang kosong, daripada maha ruang. Nah, kemudian terganti tubadil kesadaran Nur Muhammad tadi, kemudian menjadi kesadaran Allah Ta'ala. Kemudian yang ada hanya Allah, yang ada hanya maha ruang. Kemudian yang maha ruang mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, aku bersaksi bahwa aku itu telah wujud. Aku zat wajibal wujud. Nah, aku itu telah wujud pada Muhammad. Nah, itu begitu dua kalimat syahadat di dalam sholat itu. Kemudian barulah puji-pujian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus sampai. Nah, apa itu yang dimaksud Ibrahim di dalam sholat? Ibrahim ketika disaksikan ketika digabungkan jasad dengan rohani itu loh. Bapak Tauhid. Nah, millata Ibrahim. Nah, itulah. Jadi betul-betul penyaksiannya di dalam sholat tidak pernah di luar diri, saudaraku. Tidak pernah. Jadi orang yang menyaksikan mentang-mentang kita nunjuk asyhadu alla ilaha illallah kemaruan terus kita keluar sana, tidak begitu. Penyaksiannya ke dalam. Ke dalam dia. Maha ruang itu, zat Allah itu, zat Allah. Zat Allah. Itu tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Tapi dia itu meliputi. Zat Allah meliputi. Artinya apa? Dia di luar, dia di dalam, dia di kanan, dia di kiri, dia di depan, dia di belakang. Nah, makanya ketika sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Abu Bakar, tidak aku lihat sesuatu sebelum aku lihat Allah sebelumnya. Nah, itu sebelum zat Allah maksudnya itu wajhullah. Nah, kemudian Sayyidina Umar setelahnya. Nah, Sayyidina Utsman, tidak aku lihat sesuatu kecuali aku melihat sebelumnya aku melihat di dalamnya aku melihat Allah Ta'ala. Besertanya Allah Ta'ala. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ini sebelum, sesudah, di dalam dan beserta. Nah, apa kalau tidak meliputi itu? Itu sudah dalil pas. Itu sudah luar biasa itu. Jadi zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak diliputi oleh zat Allah. Nah, jadi segala apa yang wujud, kalau kamu mau mengerti, itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada zat Allah. Jadi kalau orang mampu memandang tembus, dia pasti melihat dengan nyata zat wajibal wujud. Kalau zat maha suci yang mana? Zat maha suci yang belum ada bahan apa-apa, tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat, tidak berarah, tidak beruang, tidak waktu. Itulah zat maha suci, zatnya Allah. Tapi zatnya Allah ingin dikenal. Kuntukan zam makhfiyan. Aku ingin menjadikan makhluk. Aku. Bahasa syariatnya ya, menjadikan makhluk, menciptakan makhluk. Karena ingin dikenal. Makanya ada hubungannya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tafsirannya illa liya'rifun, hanya untuk mengenal. Tuh. Melihat dirinya di luar dirinya. Maka ketika Sayyidina Rasulullah ditanya, apakah kamu bertemu Allah? Tidak, saya bertemu Nur. Nah, dua-duanya mengatakan Sayyidina Abu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bertemu. Yang satu Sayyidina Isa tidak, hanya bertemu Nur. Dua-duanya benar. Nur itu adalah zat Allah, Nur itu yang bernama Allah. Yang satu, Nur itu yang memang ditemui. Maksudnya Nur itu yang ditemui adalah sir. Nah, kita bilang sir ya, kalau orang tidak paham nanti berbahaya. Jadi betul-betul fana. Nabi Muhammad SAW itu fana. Fana kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad fana sampai kosong-kosongnya. Nah, barulah zat Allah menyaksikan sifatnya sendiri. Makanya ketika sampai di Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi di kosong, di maha ruang tidak ada apa-apa, semua seolah-olah wujud semua hilang. Karena dia fana ke maha ruang, beliau fana ke maha ruang. Maka melihat ke atas tidak ada siapa-siapa, melihat ke bawah tidak ada siapa-siapa, ke kanan, ke kiri, atas, depan, belakang tidak ada siapa-siapa. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wa fi anfusikum afala tubsirun. Muhammad, di dalam dirimu, masa kamu tidak melihat?
Nah, mas, rahasia Allah, rahasia sirnya itu loh di dalam dirinya. Nah itu. Maka pahamlah saudara. Jangan selalu keluar, jangan selalu keluar. Di dalam. Maka dengan orang betul-betul mengetahui, dipahamkan Allah Ta'ala, maka inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa? Mau dibandingkan dengan bidadari? Tidak ada apa-apanya. Makanya orang-orang tauhid itu tidak pernah bahas-bahas begitu-begitu. Tidak pernah bahas-bahas surga, neraka dan sebagainya. Tidak pernah. Karena kenapa? Segala sesuatu yang sering dibahas, apalagi tentang akhirat, itu tidak seperti itu. Akhirat itu tidak terlintas di pikiran, tidak terlintas di hati. Nah, begitu ya. Jadi apalagi untuk mencari pahala. Pahala itu makhluk. Surga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Selain daripada Allah makhluk. Nah, bukan berarti wujudnya yang dinafikan. Rasanya itu loh, rasanya. Nah, rasa di dalam hati, di dalam sir kita, pandangan kita, di dalam paling dalamnya. Apa sih itu sir? Di dalam tubuh ini ada hati. Di dalam lagi ada nyawa. Kita singkap. Kita singkat. Di dalamnya nyawa itu sir. Nah, sir inilah yang menyaksikan ruh. Sir inilah yang menyaksikan mata melihat apa? Kita melihat. Sir inilah yang menyaksikan berpikir. Sir inilah yang menyaksikan merasakan ini dan itu. Sir inilah yang menyaksikan tubuh yang bergerak, hati yang berbicara. Sir inilah yang menyaksikan ruhani yang mencapai kenikmatan dan sebagainya. Jadi sir inilah yang menyaksikan segalanya. Jadi dia di dalam. Saking terdalam dia. Dalam sekali. Nah, itulah sir, itulah aku, kata Allah. Nah, di situ. Maka sakit tidak bisa dilihatnya, itu maha ruang ya. Yang zat maha suci itu, yang aku itu tidak bisa dilihat, ya, sangat tidak bisa. Maka dia mewujudkan dirinya. Nah, zat wajibal wujud. Jadi begitu saudaraku. Jadi jangan pernah kita ini ya, tidak perlu kita terlalu, apalagi di depan orang umum dan sebagainya sebenarnya. Tapi kalau untuk belajar tidak apa-apa, yang mau-mau saja. Kemudian tidak perlu kita memaksa orang untuk paham. Itu nafsu ananiyah. Untuk kepahaman itu tidak ada. Jadi dengan adanya 7 mata pelajaran yang kita buat, yang kita diamanahkan misalnya, itu tidak ada istilah kita bisa paham karena si rahmat, tidak ada. Terhijab kita begitu. Saya juga ndak boleh niat begitu. Saya harus pahamkan ini, saya kasihan lihat ini, saya kasihan. Oh, itu nafsu itu. Nafsu. Di mana kekuatan kita untuk menginikan dia, memahamkan dia? Tidak ada. Kita hanya menjelaskan, itu pun digerakkan Allah, memahamkannya sedikit demi sedikit, teori saja, pemahaman. Nanti untuk paham lebih detailnya, paham dapat rasanya, dapat kesadarannya tuh Allah Ta'ala yang perjalankan semua, bukan kita. Hati-hati dengan nafsu ananiyah, itu kelihatannya bagus, kelihatannya risau, tapi apa? Ananiyah. Kan itu kan tipis, seperti batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking tipisnya itu saudara, ananiyah itu. Jadi bagaimana cara untuk senantiasa ananiyah ini tidak terlalulah di dalam ini, sampai bisa hilang? Syukur-syukur kalau 24 jam mesra. Ada namanya khulwat, untuk melatih kemesraan. Melatih kemesraan itu. Jadi khulwat ini, kenapa khulwat Nur Muhammad? Karena setelah kita melewati toriko muktabaro atau meditasi atau apakah, untuk mencapai suwung, untuk mencapai maharuang, nanti kita pakai khulwat Nur Muhammad. Khulwat Nur Muhammad ini penyempurna pakaian daripada apa yang kita cari tadi. Karena memang awal-awal harus kekosong dulu, harus mempanakkan semuanya, bahwa semua ini daripada Allah, semua ini tiada, yang semua ini adanya daripada yang kosong, yang maha ruang. Tapi yang maha ruang ini mau dikenal, zat Allah mau dikenal, sehingga dia bertajalli, ingin mewujudkan dirinya
dirinya, kenyataannya. Tapi perlu dipahami, kenyataan itu bukan Allah, tapi tiada lain. Tidak boleh juga dipisah. Siapa yang menceraikannya zat dengan sifat, berbahaya itu, imannya rusak itu. Tidak terpisah. Misal nih, kita ngomong yang kosong saja, yang maha ruang zat, tapi ini dinafikan, bukan bagian darinya. Wah, bahaya juga itu. Berarti ada selain Allah. Bayangkan, di mana ambil zat ini? Ada juga mengatakan beda zat. Ya Allah, permasalahan itu, perbedaan pendapat begitu, tidak boleh kita saling menyalahkan. Jadi begitu. Dari mana bahannya ini kalau bukan dari Allah Ta'ala? Semua kenyataan mazhar, wujud bayangan, tapi tiada lain. Jadi jangan salah, hati-hati juga. Jangan salah kita sampai iman ini hancur, belok nanti. Berbahaya sebenarnya paham kita ini, pahamnya. Makanya itu seperti di atas keris. Tapi pelan-pelan, ya. Banyak-banyak diam, sadar Nur Muhammad. Nanti ketika ada ini bertarung dan sebagainya, nanti tanya kepada mursyid, tanya kepada ininya, saudaranya lain. Saya itu sepakat, sesama pembicaraan orang-orang yang duduk di Ma'rifat itu sebenarnya tidak ada adab, tidak perlu beradab. Mau kaki di atas, mau kaki di kepala, itu memang begitu. Kita saling sharing, ketemuan, mau buka baju, mau celana dalam jadi kepala, itu tidak biasa, itu biasa. Orang-orang hakikat Ma'rifat bertemu. Tapi bagi si salik, para murid yang memang belajar sama gurunya atau saudaranya, hargai itu. Bukan gurunya, jangan kamu tertahan di gurunya itu, tapi mazharnya, ilmunya Allah Ta'ala yang kamu ambil di situ. Tidak ada keberkahan. Ilmu tasawuf itu akhlak, adab. Apa sih akhlak, adab? Adab itu sopan santun ketika di zohiria, di lahiria kelihatan. Kita sopan kelihatan. Tapi akhlak itu di dalam. Jadi adab dengan akhlak berbeda. Akhlak itu kita itu sama orang atau sama siapa itu dalam hati ya, itu bagus, prasangka baik, terus bagus, senang, batinnya itu akhlak kepada orang, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara. Tapi ada juga orang di luar itu beradab, tabe, kelamit, sopan, tapi akhlaknya itu buruk. Di dalam itu kurang ngajar ini orang, suruh bikin saya kopi terus, suruh begini terus, atau ini aja. Itu akhlak buruk. Ada juga orang adabnya kurang tapi akhlaknya bagus. Ada yang begitu. Tapi sempurna itu dua-duanya, saudara. Nah, jadi begitu. Ketika kita belajar, saya usulkan aja. Saya punya pengalaman begitu. Jadi ketika berguru di mana saja, pandang itu Nur Muhammad semuanya. Jangan pandang orangnya, jangan mentang-mentang seperti tadi, mentang-mentang belajar ma'rifat dalam pandangannya sirnya Allah Ta'ala semua mau dikurang ajari, tidak. Tetap sir itu di dalam. Begitu saudara. Karena tidak ada keberkahan nantinya. Nah, saya usul bacakan Al-Fatihah. Guru-guru yang di kampung, guru-guru mengaji yang ajar kita dari awal itu, dari kecil, kirimkan Al-Fatihah. Yang penting catatannya Nur Muhammad kepada Nur Muhammad, jangan kepada orangnya, meskipun namanya lo disebut. Di dalam hati saja, sirnya itu di dalam sirnya Nur Muhammad. Jadi jangan ada pandangan sesuatu di dalam sir batin itu selain Nur Muhammad. Kalau selain daripada itu, keliru. Yang penting kita itu paham bahwa Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah Ta'ala, wujud daripada kenyataannya. Begitu saudaraku. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak kesyukuran, banyak-banyak menjalani proses-proses. Insya Allah Allah Ta'ala pahamkan. Ini bukan perjalanan
Yogyakarta ke Makassar, Yogyakarta ke Lampung, Yogyakarta ke Papua, bukan. Ini perjalanan dimensi akhirat. Batang tubuh kita di dunia, tapi rohani sudah di akhirat. Frekuensinya sudah di akhirat, begitu. Nah, ini yang perlu proses, perlu bimbingan. Kalau tidak ada bimbingan, banyak-banyak sholawat ke Nur Muhammad, banyak-banyak berkhulwat, berdiamkan pikiran, sadari bahwa Nur Muhammad, Allah Ta'ala yang memandang kepada nurnya. Begitu terus, nanti lama-lama dipahamkan. Tidak perlu banyak pertanyaan, diam. Ketika pikiran ada kesana kemari, ada pikiran satu, pertanyaan, bertanya, terjawab, nanti ada lagi. Nanti ini ada lagi pertanyaan, dijawab lagi, begitu lagi. Jadi ketika itu ada pertanyaan-pertanyaan apa di pikiran, diamkan pikiran, satukan dengan perasaan, satukan dengan hati, diamkan saja, fokus, sadarkan Nur Muhammad, banyak-banyak salawat, diam, nanti ada ilham di situ. Begitu. Itu kuncinya, saudara. Ilmu nubuwah, ilmu laduni semua tumpah di situ. Tapi kalau kita selalu keluar, apalagi kita itu tipis, ketika tiba-tiba ada pertanyaan ini saya tidak bisa jawab, saya tanya ke sini. Secara tidak langsung kita itu tidak sadar bahwa kita memandang si orang itu, tidak memandang ke Nur Muhammad. Buktinya apa? Langsung ke situ arahnya. Nah, jadi perlu juga proses, hati-hati. Marifat itu bukan di lisan, tidak perlu diucap begini, ini, tidak perlu, cukup disadari. Apalagi pengalaman spiritual kita, pengalaman itu jangan diceritakan di orang. Itu kesombongan, ada kesombongan. Pengalaman spiritual, kecuali memang sesama salik di situ, ataupun sesama sama mursidnya atau sama khalifahnya, tidak apa-apa. Dan itu pun juga jangan berlebihan, jangan kelewatan. Ada anania nantinya, tidak perlu. Itu sih kalau kita proses-proses untuk menuju kenikmatan, karena kita ini lahirnya nikmat, pulangnya juga harus nikmat. Sekarang pun nikmat, semuanya harus nikmat. Susah itu sebenarnya nikmat, senang itu nikmat, penglihatan nikmat, pendengaran semuanya nikmat, pokoknya semua nikmat. Cuma akal kita ini yang mengatakan ada sengsara, rasa-rasa itu, karena adanya hukum-hukum begini. Hukum-hukum inilah yang membuat rohani kita tercemar. Begitu, saudara. Jadi kemungkinan begitu, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.